warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Maya Suridi. Saya di sini ingin berbagi pengalaman saya di dunia drama dan juga dunia teater dengan memberikan sedikit saran kepada teman-teman yang sudah mengirimkan tugas-tugas videonya kepada Pak Syaroni. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Hari sudah siang, tapi kenapa Aki belum datang juga? Tidak biasanya Aki pulang siang begini. Yang pertama itu tentang audio atau suara dari videonya itu, dia suaranya terpisah. Mungkin pas pengambilan gambarnya mungkin ya, saya juga kurang paham. Kemudian yang kedua itu tipe suara atau usia dari suara yang mbaknya gunakan itu adalah suara tipe anak remaja, bukan tipe suara orang tua apalagi nenek-nenek, karena suara nenek itu dia cenderung berat dan juga serak seperti itu. Dan yang ketiga itu ada intonasi suara, pemenggalan kata atau pemenggalan kalimat. Supaya kenapa? Supaya pesan yang ingin disampaikan itu bisa ditangkap oleh penonton atau pemirsa mungkin, karena dialognya itu terkesan datar karena semuanya sama aja, nggak ada intonasi, nggak ada penekanan di situ. Dalam kalimatnya nggak ada penekanan. Kemudian untuk ekspresi, nah untuk ekspresinya saya sudah suka karena sudah ada mencirikan kalau mbaknya itu sedang gelisah menunggu suaminya yang nggak datang gitu, nggak pulang-pulang, karena kegelisahannya itu sudah dapet gitu kan, lumayan. Kemudian yang terakhir itu ada make up. Di sini mbaknya sudah berusaha banget ya untuk bikin make up, udah ada effortnya gitu untuk bikin make upnya sesuai dengan karakternya. Jadi walaupun suaranya itu tidak mencirikan nenek-nenek, tapi dengan penampilan dan make upnya itu kita sudah tahu, oh ini seorang nenek-nenek seperti itu. Dan satu lagi, ini urgent sih menurut saya, itu lightingnya atau cahayanya, karena cahayanya kan dia dari belakang tuh, jadi pas kita nonton itu kita nggak begitu jelas melihat wajah mbaknya gitu, dan sehingga make up yang mbaknya buat semaksimal mungkin itu malah nggak terlihat dengan jelas oleh penonton seperti itu. Ya, satu hal yang harus membedakan di sini antara make up dengan tata rias. Kalau dalam seni drama atau teater ya biasanya kita sebut dengan tata rias. Ya, kalau make up itu membuat seseorang menjadi cantik, membuat seseorang menjadi tampan, sedangkan tata rias itu adalah menyesuaikan ya bentuk muka dengan tokoh yang akan kita perankan. Jadi tidak melulu mengubah seseorang menjadi cantik, tapi bisa juga mengubah seseorang untuk menjadi jelek karena sesuai dengan kebutuhan pemeranan ya. Nah, seperti ini Sinta ini peran nenek-nenek, kemudian diubah tata rias menjadi tua begitu ya. Tapi jangan salah Mbak Maya, dia itu sebenarnya bukan acting. Dia itu memang benar-benar begitu mukanya ya, nggak dirias, memang begitu ya. Umurnya 50 tahunan. Duh ya, udah kangen temen, udah bener yang ki. Yus lah, pengen nyusul udah bener dikit. Yus, misal si udah beli gelmelu yang ki, timan bedukin. Misalnya anak blinding desa Jati Sawit, yang bakal kita kalian batu rerang mene. Yang pertama itu yang lebih menonjol adalah dialog dari Masnya sendiri, karena dialognya itu semuanya itu kayak buru-buru gitu, jadi nggak ada jeda, nggak ada pemotongan,
sehingga pesannya yang ingin Masnya sampaikan itu kepada penonton itu nggak sampai. Dan juga karena blibet itu sehingga artikulasi Masnya itu nggak jelas, jadi Masnya tuh ngomong apa itu nggak kedengeran, seperti itu. Mungkin ini opini saya sih, mungkin Masnya lebih menghafalkan dialognya, jadi dihafalin aja dialognya tanpa disadari atau tanpa ingin mengetahui maksud dari dialognya itu apa dan tujuan dari dialognya itu seperti apa dan kenapa tokoh itu mau berdialog seperti itu. Jadi alasannya kenapa dia bisa mengucapkan kata-kata itu tidak dipelajari secara terperinci. Jadi hanya ngapalin dialog, yang penting saya hafal, kemudian saya praktekkan, tapi tidak dipelajari dulu dia maksudnya apa nih dialognya, maksud dari dialog ini apa gitu. Kalau misalnya kita sudah tahu maksud dari dialognya, maka itu secara sendirinya dialog itu akan muncul dan ekspresinya juga akan mengikuti. Tetapi karena dialognya dihafalin dan lebih fokus sama dialognya itu sendiri, jadi ekspresinya itu datar. Saya nilai Seno sih sebenarnya dia karena ingin menggugurkan tugasnya saja sebagai mahasiswa kelas Sanggar Sastra, tidak benar-benar menjiwai ya. Kalau untuk kostum yang dikenakan, saya pikir ketika melihat Seno di situ, oh mau main itu kuda Depok. Duh, susah bener sih Gang Sumur. Udah sampai bawah, nggak kelihatan airnya. Kalau begini terus, hidup kita bisa sengsara tanpa air. Alhamdulillah, akhirnya airnya keluar juga. Ini yang pertama, mukanya itu nggak kelihatan, jadi ekspresi di wajahnya itu nggak begitu nampak. Kemudian yang kedua, emosi dalam dialognya juga nggak ada, jadi kayak ya udah datar aja gitu. Nggak ada sesuatu yang ingin dikatakan seperti itu. Nah yang ketiga ini penting banget menurut saya, yaitu business acting. Jadi business acting itu adalah aksi dan reaksi yang ditimbulkan. Dan business acting ini biasanya adegannya itu adalah adegan kecil. Kayak contohnya misalkan kalau di adegannya Mbak Afira ini ada dialog tokoh dengan sumber air. Nah di situ ya udah cuma ngomong aja, tapi nggak ada adegan-adegan atau gerakan-gerakan kecil seperti itu dengan si tokoh dengan si sumber air tersebut. Kemudian ini juga saat melemparkan pacul, karena kesal nggak ada dapat air, itu kayak ya udah gitu, tapi nggak ada business acting di situ. Kayak saat kita mau melemparkan juga ada emosi atau ada tujuan kenapa kita melemparkan pacul tersebut, seperti itu. Dan selanjutnya itu ada gerakan tubuhnya juga, ini terlalu kaku, jadi nggak luwes gitu, nggak lemes seperti itu. Baik untuk Afira, kalau menurut saya ini adalah video kedua yang dikirimkan, karena video yang pertamanya sempat saya kembalikan lagi karena memang parah sekali, dan video ini pun tidak jauh lebih baik sih sebenarnya dari video yang pertama. Sedikit saya singgung kaitan dengan tubuh yang kaku, itu betul sekali, dan di video yang pertama itu sangat jelas sekali kakunya. Kalau ini agak tidak begitu kelihatan karena memang ekspresi wajahnya juga tidak begitu kelihatan mukanya ya. Entah itu properti topi itu ya memang sengaja digunakan untuk menutup ekspresinya atau bagaimana, saya tidak tahu. Kemudian kalimat yang digunakannya juga apakah benar-benar itu adalah alih kode campur kode. Susah bener sih gawe sumur. Nah itu kan kesalahan yang memang terjadi spontan atau memang karena disengaja, memang dialognya seperti itu ya. Kemudian lempar pacul itu sepertinya bukan lempar ya, hanya menekan pacul, dan itu pun tidak penting sekali. Kalau ingin kesal,
kesal sekalian, lempar tuh pacul. Pernah marahan sama cowoknya kan? Ya, pernah marahan. Nah, ketika Anda marah, Anda kan mau melempar apapun. Nah, coba Anda terapkan di situ. Nimas, apakah yang mengganggu pikiranmu? Kenapa akhir-akhir ini kamu tampak murung? Apakah ayah bisa membantumu? Ayah, apakah ayah percaya pada mimpi? Saran saya yang pertama itu untuk tokoh ayah. Tokoh ayah belum masuk ke dalam jiwa aktornya. Jadi tokoh ayahnya ini masih dalam permukaan saja, tidak masuk ke dalamnya, sehingga mimik wajahnya itu ya datar aja. Masih punya mbaknya, punya mbak indahnya, bukan punya tokohnya. Jadi mimik itu bukan mimik tokoh, tapi mimik bukanya mbak indah. Kemudian yang kedua itu ada ya, untuk vokalnya sih udah bagus ya. Jadi cuman kurang powernya aja. Power itu bukan kenceng atau kerasnya suara, tapi power itu kayak ada tenaga dalam kita berdialog, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu tokoh Nyimas. Nah, ini tokoh lain ya kan. Dalam satu adegan mbaknya memerankan dua tokoh. Nah, yang untuk tokoh Nyimas itu sama dengan tokoh ayah. Jadi tokoh Nyimas ini belum masuk sepenuhnya ke dalam jiwa aktornya. Ini masih kosong. Seperti itu. Lalu ada lagi artikulasi atau gerak bibirnya itu nggak begitu jelas. Jadi kayak mungkin kalau dari jauh itu nggak kelihatan ya mbaknya ini ngomong apaan sih gitu. Tapi karena pakai kamera jadi agak begitu terlihat. Tapi kalau misalnya kita di depan panggung itu nggak begitu jelas gitu. Mimik ekspresinya ya, saya kok tidak bisa membedakan ya antara Indah berperan sebagai bapak ya, bapak-bapak, ayah, laki-laki, dengan Indah yang memerankan sebagai tokoh perempuan. Saya tidak bisa membedakan. Anda hanya menambahkan properti kopiah saja. Selebihnya itu tidak menandakan kalau Anda itu adalah seorang ayah, dan tidak perlu sebenarnya. Buat apa sih Anda menjadi seorang ayah seperti itu? Tidak ada bedanya, sama itu Anda sendiri. Ya, itu dia komentar dari saya selaku dosen pengampu mata kuliah, dan dibantu juga oleh Mbak Maya Surili yang juga paham sekali dengan dunia drama dan teater, dan beliau juga waktu tahun 2018 ya kalau tidak salah ikut serta membantu pementasan drama waktu itu Telembuk ya, dan beliau juga ikut melatih. Dan awalnya rencananya untuk mata kuliah Sanggar Sastra itu saya akan mengundang Mbak Maya ini untuk melatih olah tubuh, olah vokal, olah rasa ya dengan anak-anak kelas mahasiswa kelas Sanggar Sastra. Tapi keadaannya kita harus berdiam diri di rumah. Jadi untuk tugas, komentar, dan pelatihan lainnya dilakukan di rumah. Dan mungkin nanti kalau kita sudah kembali normal, nanti saya akan undang, saya pertemukan Mbak Maya dengan kalian semua, sehingga praktik secara langsung, dan itu akan luar biasa sekali kerennya. Terima kasih Mbak Maya, dan terima kasih untuk sahabat didaktik yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet.